Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahkamil hakimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Zat Tunggal yang telah menciptakan dualisme dunia, yang dimana tidak akan bertahan satu jika tidak ada satu yang lain. Maka terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kemudian selawat besertakan salam semoga senantiasa mengalir deras kepada sosok pemimpin dari sekian pemimpin yang telah membawakan benih-benih kebenaran sehingga muncullah cahaya di tengahnya kegelapan. Beliau adalah baginda Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat muslim dimanapun panjenengan berada, membicarakan tentang bulan yang mulia. Bulan mulia tentunya di dalamnya juga terdapat sesuatu hal yang mulia, yang mana tentang segala hal, tentang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu terdapat di dalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW pernah bersabda, ibadah umatku yang paling mulia atau yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Maka kesadaran kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah atau Al-Quran, maka kutibat lahu hasanatun, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Dan bahkan bi asyrin amsalihah, bahkan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku atau Nabi Muhammad itu tidak mengatakan kalau alif lam mim itu hanya satu huruf, tetapi walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu pun satu huruf. Maka misal nih, ketika kita kita hanya membaca satu muka saja dari Al-Quran, tetapi sudah banyak sekali lipatan-lipatan kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala balaskan kepada kita. Tapi ini bukan hanya tentang seberapa sedikit dan seberapa banyaknya kita membaca Al-Quran, tetapi ini juga tentang hati kita. Karena dalam kehidupan kita tentunya suatu kehidupan, ilmu yang ada dalam kehidupan kita itu sudah terkandung di dalam Al-Quran. Maka kesimpulannya para ulama kita telah mengatakan, ta'allam, belajarlah, falaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak mungkin seseorang itu dilahirkan dalam keadaan sudah alim. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidaklah orang yang memiliki ilmu itu dikatakan sama dengan orang yang jahil. Maka kehidupan kita ini tentunya semestinya harus sudah dibekali dengan yang namanya ilmu. Dan yang namanya ilmu ini akan mengisi hati kita dan akan mendorong hati kita untuk selalu ingat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam suatu jasad itu terdapat segumpal darah. Nah, maksudnya gimana? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal darah ini baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Kemudian sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal darah ini buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segumpal darah ini? Ala wahiyya al-qalbu. Yang dimaksud adalah hati. Perumpamaannya seperti ini. Misal, ada orang nih, dia sakit, tapi orang sakit ini dia nggak pernah dikasih makanan, nggak pernah dikasih minuman, atau bahkan nggak pernah dikasih obat-obatan. Maka secara otomatis orang yang sakit ini akan menjadi lebih parah atau bahkan akan menimbulkan suatu yang namanya kematian.
Sama halnya dengan hati. Hati kalau nggak pernah dikasih kata-kata hikmah, nggak pernah dimasuki ilmu-ilmunya Allah, maka secara otomatis hati tersebut akan mati. Karena makanan dari hati itu sendiri itu adalah kata-kata hikmah dan juga ilmu-ilmunya Allah. Maka kesimpulannya, jagalah hati kita, sayangi hati kita, sempurnakanlah dengan membaca Al-Quran dan bimbinglah dengan menggunakan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, maka itu datangnya murni dari saya, dan apabila ada kelebihannya, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ungdur maqala wa la tangdur maqala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.